Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Kalau saya sih membacanya gini, ini teori behavior ya. Jadi beliau ini kan lagi mau mencoba untuk si bocil jadi penggantinya kelak, entah itu 2029 atau mau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta mungkin kan gitu. Nah, mindset orang bahwa nanti ini yang menggantikan nih Pak Gemo ini cuma sementara aja. Nanti presidennya ini nih. Kita dukung presiden yuk, jangan dimusuhi karena musuh kita itu jangan terlalu banyak dengan kekuatan rakyat yang terbelah-belah seperti ini. Yang masih menjadi musuh siapa sekarang? Musuh kita itu Mulyono sama Fufu Fafa, udah itu aja. Tipa ini ya berbicara melalui hatinya yang kotor, pikirannya yang busuk. Jadi dia mengeluarkan fitnah terus. Yang ada di hati dan pikiran Tipa ini ya cuman kebencian. Tipa ini sebenarnya udah bisa dijerat hukum. Pertama ya provokator, menebar kebencian, memfitnah bahwasanya tahun 2027 ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Tipa, otak kau taruh di mana? Kau ya nggak ada malu-malunya. Kau ini urat malu kau udah putus. Urat apa namanya? Gak ada lah aku tengok perempuan sedasar kau ini memfitnah orang. Yang kau fitnah itu mantan presiden. Kau punya dendam pribadi apa sama Pak Jokowi? Apa karena kekasih hati belahan jiwa kau dipecat jadi menteri sama gak menang di capres? Terus-terusan kau menghina Pak Jokowi, ya kan, memfitnah Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi itu kan menurut dia, ya kan, menurut si Tipa ini, ya Pak Jokowi itu mencoba untuk menyiapkan si bocil. Maksudnya menyiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pengganti seperti Bapak Jokowi. Dia bilang entah 2029 atau maju jadi 2027 melalui sebuah kudeta. Mungkin kan gila gak tuh? Kau Tipa ya, ini fitnah loh. Fitnah yang kau lontarkan kepada wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau fitnah ya seolah-olah Gibran akan mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Maunya ada yang laporkan kau. Gak jelas sekali mulut kau. Mulut pesona bangke kau. Gak malu kau dengan pakaian yang kau pakai. Tiap hari kau menebar fitnah. Manusia kayak Tipa ini gak usah kalian dengarkan. Ya, ini manusia perempuan yang halusinasi karena cinta. Ada pula di dalam pikiran kau itu bahwasanya Gibran Rakabuming Raka akan mengkudeta Pak Prabowo. Kalau kau yang di posisi Gibran, mungkin kau akan mengkudeta Pak Prabowo. Tapi kalau Gibran gak mungkin. Jadi jangan kau giring-giring opini masyarakat ya seolah-olah Gibran itu mau mengkudeta Pak Prabowo. Lama-lama menjijikkan keluar kata-kata yang dari mulut kau itu. Tipa, kau yang buat kegaduhan di negara Republik Indonesia ini. Kau yang membuat perpecahan di negara Republik Indonesia ini. Orang-orang kayak kalian gini ya cocoknya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Mulut kau suka-suka berbicara. Kau berbicara sesuai dengan otak kau, isi kepala kau. Fitnah terus yang kau lontarkan. Perempuan macam apa kau ini? Perempuan berhati iblis. Gak ada kebaikan sedikit pun yang kau tanamkan di hati kau. Cuman kebencian aja. Kebencian kau kepada Pak Jokowi tak beralasan. Apa alasannya? Karena kekasih hati belahan jiwa kau kena pecat, terus gak menang jadi capres. Cinta mengalahkan segalanya ya Tipa ya. Sampai kau tahan ya kan memfitnah orang. Apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden negara Republik Indonesia ini. Kata-kata kau ini udah luar biasa ini ya. Kau bilang Bapak Jokowi ya Gibran wakil presiden Rakabuming Raka ya kan mungkin akan mengkudeta Pak Prabowo tahun 2027. Gan sedeng kau. Kau berobat lah Tipa, cek kejiwaan kau. Memang udah bergeser berat kau. Kau bocor halus tapi keliling tak bisa tampal. Gak ada orang yang mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Habis itu pura-pura kau, ya kan? Mari kita dukung presiden. Padahal kau sendiri gak milih Pak Prabowo. Sok-sokan pula kau bela-bela Pak Prabowo. Gak main kau Tipa. Muka kau tuh ya kan cocok dengan hati kau yang kotor itu.
Tobat napa kau tiba? Nggak ada perempuan kayak kau gini kurasa. Ya, yang tak punya hati nurani sama sekali, tukang fitnah, penebar kebencian, perempuan yang paling menjijikkan seluruh Indonesia. Kata-kata kau tidak ada satupun yang benar, cuman menurut halusinasi kau. Berhenti kau fitnah orang, apalagi yang kau fitnah itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau suka atau tidak suka, Gibran itu wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalau kau nggak suka kali, pindah aja kau, menyemak aja kau di Indonesia ini, bikin gaduh aja kau. Dokter Tifa, halo dok, saya mau tanya kepada Anda. Anda ini sebenarnya dokter atau aktivis politik, ya? Karena kalau dibilang dokter juga jarang banget ya dokter Tifa ini menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran, dunia medis, ya. Bagaimana masyarakat ini bisa menjaga pola hidup yang sehat. Itu jarang keluar dari mulutnya dokter Tifa ini. Dia lebih banyak berbicara mengenai yang menyangkut tentang politik, guys, ya. Dan sekarang beliau selalu tampil untuk membangun narasi-narasi yang memfitnah Mas Gibran. Ya, saat ini Mas Gibran terus diserang oleh dokter Tifa. Ya, ini karena dokter Tifa punya dendam lama sama ayah dari Mas Gibran, yakni Pak Jokowi yang dia panggil Mulyono. Dan saya yakin bahwa dokter Tifa ini dia sudah membaca bahwa Gibran nanti berpotensi menjadi presiden setelah Pak Prabowo. Hanya sekarang narasi yang dia bangun itu aneh-aneh, ya, bahwa Gibran akan mengkudeta Pak Prabowo. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa Gibran tidak mungkin mau melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Terkecuali kalau dokter Tifa yang jadi wakil Pak Prabowo, mungkin ya bisa jadi dia akan melakukan hal yang seperti itu, ya. Ini semua menurut saya dokter Tifa hanya membuat narasi, argumen, ya. Untuk apa? Untuk terus-menerus menyerang Mas Gibran ini. Sebisa mungkin mereka menjegal dia, jangan sampai dia nanti naik menjadi RI 1, ya. Nanti bakal tambah sakit hati, tambah stres mereka, guys, ya. Nah, kalau dokter Tifa ingat, ya, pidato perdana Pak Prabowo saat pelantikan kemarin, beliau pernah berkata, satu musuh itu kebanyakan, ya, 1000 teman sedikit. Jadi ngapain dokter Tifa mencari-cari musuh, ya? Nggak usah. Lebih baik kita mencari sahabat, mencari pertemanan, membangun relasi yang sehat. Tidak perlu memusuhi Mas Gibran, tidak perlu menganggap Pak Jokowi sebagai musuh. Pak Jokowi, Mas Gibran juga tidak menganggap kalian sebagai musuh, ya. Mereka tetap mengayomi, menganggap kalian sebagai rakyat Indonesia. Hanya kalian saja, perasaan kalian saja yang merasa seperti punya musuh. Oh, Dokter Tifa, gimana? Ya, Tidak mau punya pemimpin seperti gini. pertanyaan itu harus dijawab dengan gini. Masa kita ikhlas negara kita dihancurkan oleh seorang psikopat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya mohon doanya ya teman-teman untuk orang yang sudah mati akal sehatnya dan juga sudah mati hati nuraninya. Dia itu tidak pernah menghargai sesama manusia. Yang ada di hatinya itu, yang ada di pikirannya itu cuman kebencian, kedengkian, dan iri hati. Buat apa punya gelar yang tinggi, ahli ini, ahli itu, kalau nggak punya etika, mulut nggak bisa dijaga, hanya untuk mengujar kebencian, hanya untuk menghina, hanya untuk mencaci maki orang. Buat apa? Apa artinya gelar itu? Seharusnya Anda itu bangga dengan gelar Anda, terus bisa menghargai orang lain. Sayang sekali ya, orang berpendidikan seperti Anda itu mulutnya itu nggak bisa dijaga, nggak bisa menghargai orang lain. Di sini itu yang sakit jiwa siapa sebenarnya? Yang psikopat itu siapa?
Anda bilang keluarganya Bapak Jokowi psikopat, nggak pantas untuk memimpin negara ini. Sementara Mas Gibran itu pilihan rakyat. Berarti orang yang memilih Mas Gibran, rakyat yang memilih Mas Gibran itu berarti psikopat semua dong. Dilihat dari cara bicaranya dokter yang satu ini, betapa bencinya terhadap keluarga Bapak Jokowi. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak enak didengar. Selalu menyaci maki, selalu menghina. Maaf ya kalau menurut saya yang punya gelar es lilin, es teler, sama es doger, orang yang psikopat itu orang yang sakit jiwanya, yang selalu mengujar kebencian, yang selalu mencaci maki orang, tidak pernah menghargai orang lain. Yang ada di hatinya itu kebencian, rasa dengki, dan iri hati. Orang gak apa-apa terus aja dihina, terus aja dicaci maki. Bapak Jokowi itu bukan gak mau melawan, tapi beliau itu berusaha untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau kita pengen dihargai sama orang lain, hargai dulu diri sendiri, hargai dulu orang lain, baru orang lain menghargai kita. Legalitas pendidikan dari Gibran Raka Buming, ini saya bicara Gibran, karena lambe lames ya. Orang tahu digosok aspal cangkeme ngono kuwi. Jenenge tipa-tipu. Selalu mengolah kata-kata, selalu mencari perkara. Dokter nganggur orang dipenggian. Wingi ngurusi jasane Pak Jokowi. Ya. Ndak tuntas. Sekarang ngurusin ijazahnya Wakil Presiden Mas Gibran, ya. Sekalian ngurusi ijazahnya Janetes karuan, ya. Logikane Pak Tipu, ya. Kene sing gerang ya, sing gerangnya masuk yang desa sekolah SMA kok. Mas Gibran zaman kuwi anake wali kota, ora sekolah ora gendeng ya cangkemmu. Seharusnya sampah-sampah masyarakat kayak begini dibuang dari Indonesia. Buat apa? Enggak ada manfaatnya. Terus kuis sebelah lagi, ya, Raja Panci. Ya, Roy Suryo tidak pantas disebut IT, ahli IT, tapi ahli panci. Nyanyi Indonesia Raya tidak becus. Ya. Setelah pengangguran, gabung kelompok Sengkuni, udah timbullah provokasi. Buat apa? Ya, kelompok-kelompok kayak begini. Secara logika kalau Anda tidak suka, keluar dari Indonesia. Anda tidak layak. Terus dirimu, kapasitasmu ngurusi ijazah wakil presiden dan presiden itu apa? Apa? Wong aslinya pembuat Fufu Papa itu ya tipu-tipu ini, dan si Raja Panci ini dan kelompok-kelompoknya, terus diolah, dituduhkan bajingan ya. Ya pengangguran ngaku kelas elit ya begini. Pemuja-pemuja orang gurun pasir sana. Lebih baik itu ngurusin ya yang bermanfaat kalau kamu sadar. Orang-orang jelas bengak kaya kirek kaliren. Ora karang jeruntrunge.
Apa gene penggian liyane lho. Ngaku dokter, ngaku ahli IT tai. Ora bermutu blas. Pengangguran minta bayaran, akhirnya apa? Jadi suruhan oleh orang-orang asing supaya mengacaukan keadaan Indonesia. Usaha Anda sudah gagal menurunkan Pak Jokowi supaya program-program hilirisasi batal. Gitu teriak-teriak bawa agama. Ora jelas. Ora jelas. Lambil lonte ra karuan parane. Ngalor ngidul ra jendung jalure. Wes Mas Gibran ora usah diurusi lambi-lambi turah. Raja Panci pengangguran rasa diurusi. Ya tetap bekerja. Urusan Pak Prabowo untuk membersihkan virus-virus Indonesia ini supaya nanti dibereskan. Andai saja bisa kuputar waktu. Ku ingin kembali ke masa 10 tahun lalu. Di hari pertama kau masuk ke gorong-gorong itu. Ketika aku dan semua orang masih terpesona dengan keluguanmu. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berteriak mengingatkan semua orang bahwa itu hanyalah tipuanmu. Andai saja bisa kuputar waktu, aku akan berdiri di garis paling depan untuk menghentikan langkahmu. Takkan kubiarkan kau merusak negeriku. Tapi waktu bukanlah kawanku. Terlanjur sudah kita masuk dalam belenggu yang kuncinya dipegang oleh orang-orang dungu. Mereka hanya bisa melawak, tapi sama sekali nggak lucu. Yang terpenting baginya hanyalah anak dan cucu. Sungguh tak tahu malu. Sifatnya licik, pendendam, dan kepala batu. Lawan politiknya dijebloskan ke penjara satu persatu. Sementara koruptor kakap malah diberi jabatan hanya karena seperahu. Andai saja bisa kuputar waktu. Oke, Ibu Rahma Sarita, ya. Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Yang sudah berlalu, ya sudah berlalu, ya. Mungkin hanya Anda yang menyesal ketika selama 10 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi. Tetapi nyatanya, tetapi faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia dibuktikan dengan survei 70%, 80%, mungkin bisa lebih dikit, puas dengan kinerja dari Pak Jokowi, ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa selama 10 tahun ini Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa, Anda merasa seperti kurang puas, ya, itu karena mungkin Anda nggak kebagian jabatan atau Anda jarang mendapatkan pekerjaan di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Makanya Anda sampai nyinyir seperti ini buat puisi-puisi yang menurut saya puisi Anda ini sebenarnya bagus, ya. Cuma salah sasaran kalau Anda tujukan kepada Pak Jokowi, ya. Apa salahnya buat puisi untuk Anda sendiri? Saya juga ada puisi nih untuk Mbak Rahma Sarita, ya. Dengarkan puisi dari saya. Wahai Rahma, kau berasal dari mana? Apakah kau penduduk Indonesia asli, pribumi asli, ataukah kau adalah warga negara asing yang memilih untuk menetap di Indonesia? Jika kau adalah warga negara asing, silakan kembali pulang ke negaramu, kembali kepada nenek moyangmu, kepada leluhurmu. Ingat, ini Nusantara, bukan kampung halaman kalian. Mukidi adalah maut. Betapa tidak, para pimpinan parpol dibuat manut. Sengkuni adalah manusia-manusia sampah yang ada di negara ini. Sengkuni lahir dari orang-orang PKI
yang merajalela sampai kini. Sengkuni diantaranya si Amin Rais sebagai ketua, si Rahma Sarita mantan pembawa acara TV yang gak laku, sekarang jadi sengkuni juga sama dari dulu sengkuni. Kemudian banyak sengkuni-sengkuni lain di negara ini, si Faisal Assegaf, si Din Samsudin, terus lagi banyak yang lainnya. Sengkuni harus dihabisi di negara ini. Sengkuni dedengkotnya si Amin Rais, anak buahnya banyak, termasuk orang-orang Yaman juga sengkuni. Sengkuni harus dibasmi di negeri ini. Untuk para sengkuni-sengkuni yang membenci Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, saya katakan pada Anda bahwa kalian semua itu tidak berguna di tanah Indonesia ini. Jadi sebaiknya kalian tuh diem. Jangan suka menjelek-jelekan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu resmi, sah dipilih rakyat, sah menurut undang-undang, sah menurut apapun. Jadi tidak boleh ada yang menjelek-jelekan, sebab pekerjaan beliau tidak pernah ada yang jelek. Semua untuk rakyat. Beliau bekerja untuk rakyat, bukan untuk satu golongan, bukan untuk keluarganya dan siapapun. Oke, saya tambahin lagi ya, untuk para sengkuni-sengkuni, marilah kita bersama-sama, kita bergandengan tangan, menatap ke depan ya, bukan ke belakang. Kita melihat apa yang akan dilakukan, dikerjakan, atau saat ini sedang berjalan proses yang dilakukan oleh pemerintahan kita saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak perlu lagi mengkorek-korek, mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, karena itu percuma, udah lewat ya, ngapain lagi. Kita tinggal menerima, menikmati semua hasil pembangunan yang sudah ada. Lalu kemudian jika masih menjadi kekurangan di pemerintahan yang lalu-lalu, ya sudah disempurnakan lagi oleh pemerintahan yang ada saat ini. Nanti kan tuh perjalanan pembangunan bangsa dan negara ini kan berkesinambungan. Presiden berikut diganti juga dia akan tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi pekerjaan saat ini ya. Jadi tidak perlulah kita mencari-cari kesalahan pemimpin-pemimpin yang masa baktinya itu udah selesai ya. Pak Jokowi udah purna tugas. Lagi pula ya, menurut saya selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, banyak hal-hal yang sudah beliau lakukan, banyak karya yang sudah beliau ciptakan untuk bangsa dan negara kita ya. Jadi kurang apa lagi, infrastruktur semuanya sudah dibangun. Bahkan kita dianugerahi ibu kota negara yang baru, buatan asli orang Indonesia di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kalau Anda masih mau menyinyir ya, mencaci maki pemerintah, itu saya bingung dengan apa yang ada di isi kepala Anda ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, orang-orang seperti ini kemungkinan besar guys ya, mereka nggak kebagian proyek atau nggak mendapatkan jabatan, sehingga merasa kesal, merasa benci ya. Sehingga ya itu tadi, hal-hal yang disampaikan dari mulut mereka, dikeluar dari mulut mereka, kata-katanya mengandung kebencian. Oke guys, senantiasa menjaga hati kita agar kita jangan sampai menyimpan dendam dan menyimpan kebencian. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.